Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi saya ucapkan pada puji nama Tuhan. Semoga pada pagi hari ini karena kasih mujizat Tuhan bagi kita dapat kembali bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bersyukur kita masih punya kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Setelah kita kembali berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman pasti kita di hadapan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Pujian kita di hadapan Tuhan, dalam pujian ini menjadi kerinduan hati kita. Bolehlah segera hati kita datang menyembah Tuhan. Dengan seluruh hidup kita ingin memuji Tuhan. Kita dengan pujian mengatakan, ku berikan hatiku. Love
Menyerahkan ibadah kami ini ya Bapa dari awal hingga akhir dalam tangan Maria Tuhan yang bersertai. Pakai kami setiap anak-anak yang mau mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa. Biarkan boleh layak untuk mengunjungi ibadah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Yesus kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih ada di bulan seterusnya dirayakan sebagai bulan musik oleh Gereja Katolik Indonesia, dan oleh sebab itu mari kita sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan kita bangkit untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita menyanyikan pujian dari buku nyanyian Kebahagiaan Iman nomor 113, Majukan Pahlawan. Tegaklah berdiri dengan kuat Allah, pakai senjata dan bersiap berjuang. Pujian nama Tuhan dan pujian kita pada pagi hari ini, saya yakin ini juga menjadi pujian kita bersama untuk kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik pada saat pagi hari ini. Dan saat persembahan dijalankan, kita kembali membuka buku nyanyian Kebenaran Iman nomor 223, Kirim Hamba yang Menghabis.
inilah yang dapat kita buat sebagai manusia yang sungguh tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan. Dengan kita berdoa, menyampaikan setiap pergumulan dan isi hati kita percaya Tuhan turun tangan untuk bekerja, menolong dan memberkati kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu, sampaikan kehadiran Tuhan. Walaupun manusia tidak mendengar, tapi Tuhan yang akan mendengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah yang beribadah, apapun pergumulan kita, kesempatan ini mari kita angkat kehadiran Tuhan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong, memberkati kami seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan, dalam aktivitas kami sepanjang minggu yang lalu. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami kembali boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tengah-tengah penyembahan kami pada hari ini, kami mau membawa doa kami untuk bersungguh memohon pertolongan daripada Tuhan, karena Engkau yang berkuasa untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau ampuni kami, ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami, bahkan Engkau ampuni orang yang bersalah kepada kami, agar doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami dalam kami berjemaat, kami jemaat yang ada di BP Baru Pokok ini. Tuhan tolong memberkati kami dari anak kecil sampai ke yang lanjut usia. Beri kesehatan selalu, berikan damai sukacita daripada Tuhan. Kuat dan teguhkan iman kami di dalam Yesus, dan Tuhan memberikan kami hati yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, senantiasa setia hidup melakukan perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan, agar kami berkenan untuk menikmati apa janji-janji Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu. Tolong ya Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati dalam kami menatap pelayanan yang ada di GP Baru Pokok ini. Kami mohon Tuhan Engkau menolong memberkati kami seluruh PPJ yang ada. Tuhan memberkati bersama unsur penggembalaan. Tuhan Engkau memberikan kami kerjasama yang baik. Kami berdoa Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan, hikmat, akal, budi karunia dalam menjalankan pelayanan-pelayanan yang ada, agar melalui pelayanan-pelayanan yang kami buat, jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, jemaat semakin mengenal akan kebenaran Tuhan, dan jemaat akan senantiasa hidup berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang berkumpul dengan kondisi penderitaan sakit. Ada yang bertahun-tahun. Kami hanya berdoa memohon pertolongan Tuhan buat mereka. Biar Tuhan Engkau menjamah penyakit-penyakit mereka. Hamba Bapak yang hasil bersama istri Tuhan Engkau jamah. Herman bersama istri Tuhan Engkau jamah kesembuhan. Ibu Sarah Ibu penderita Tuhan memberi pemulihan. Pak Asnan Padat pulihkan dia. Pak Hartono juga Tuhan Engkau pulihkan dia, sembuhkan. Bapak bisa Tuhan jamah sembuhkan. Biarlah mereka semua mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang lanjut usia. Tuhan memberikan kesehatan selalu buat mereka. Tuhan kuatkan iman mereka, biarlah mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam masa tua mereka. Dan biarlah mereka senantiasa bersukacita karena Tuhan ada di pihak mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP, SPTA sampai ke perguruan tinggi. Tuhan mari memberkati, menolong mereka, berikan semangat belajar, berikan mereka hikmat akal budi, biaya yang cukup, melindungi dan segala gangguan, agar mereka boleh berhasil dalam studi mereka, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan dan profesi jemaat yang berbeda-beda, baik yang bekerja di pemerintah, di perusahaan, wirausaha, apapun usaha pekerjaan jemaat. Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat akal
jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau membuka lapangan pekerjaan buat mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan penghasilan dalam hidup mereka untuk kesejahteraan hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau juga memberkati ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan memberi kesehatan buat mereka. Janin yang mereka kandung Tuhan pelihara, Tuhan Engkau beri pertumbuhan yang sehat. Sampai saatnya nanti Tuhan, genap umur kandungan mereka boleh melahirkan bayi mereka dengan lancar dan selamat. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau memberkati keluarga yang membutuhkan keturunan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau juga yang mengaruniakan keturunan bagi mereka. Biarlah ini akan memberikan sukacita dalam rumah tangga mereka, melengkapi kebahagiaan mereka di dalam rumah tangga. Tolong ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa mohon Tuhan Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati kami dalam menjalankan setiap program-program pelayanan yang ada di GKI Jemaat Bareng Tongko ini. Kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami kekuatan kerjasama dalam menjalankan setiap program pelayanan yang ada. Cara khusus dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Tuhan menggerakkan hati kami untuk kami mau berkorban, sehingga pembangunan ini dapat kami kerjakan dan dapat selesai tepat pada waktunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan POSPI, bangunan gereja POSPI yang ada di POSPI Tunjung, ada di POSPI Mencimai. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, Tuhan campur tangan menolong, dana yang dibutuhkan biar Tuhan yang menyediakan dan mencukupinya, agar kedua pembangunan gedung gereja ini juga boleh selesai, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah banyak bekerja mendukung pembangunan gedung gereja. Kami berdoa sebagaimana kebenaran firman-Mu, setiap orang yang memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi mereka. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau juga memberkati pos-pos yang disubsidi oleh GKI Bareng Tongko. Kami mohon Tuhan memberkati dana yang kami berikan, biar kiranya sungguh-sungguh berarti untuk kesejahteraan hamba-hamba-Mu dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan Engkau urapi pakai mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani di pos-pos ini. Berikan mereka kemampuan untuk menjalankan pelayanan yang ada, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden dengan Wakil Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, petinggi, RT. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan dalam menjalankan tugas, supaya mereka bekerja dengan benar, jujur, adil dan bertanggung jawab, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, sejahtera, aman dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Kutai Barat, Tuhan memberkati pemerintah yang ada untuk menjalankan semua kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Biarlah mereka mengerjakannya dengan hikmat kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami menjadi masyarakat Kutai Barat yang sungguh-sungguh sejahtera, aman dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus pergumulan bangsa kami dengan virus corona. Tuhan Engkau kiranya menolong kami. Kami berdoa Tuhan lindungi kami dari virus corona ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati para dokter, perawat yang menangani, merawat pasien-pasien yang terkena virus corona. Biar kiranya Tuhan Engkau melindungi mereka dari virus corona ini, supaya mereka bekerja dengan aman. Semua pasien-pasien yang dirawat, kami berdoa mohon Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga dengan demikian kami boleh bersukacita dan Tuhan melepaskan bangsa kami dari virus corona ini. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini, yang memberitakan firman-Mu secara khusus. Mari Tuhan Engkau urapi mereka dalam pelayanan. Tuhan Engkau pakai mereka dengan kuasa yang heran untuk memberitakan kebenaran-Mu, sehingga dunia bisa mengenal kebenaran melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dengan mereka boleh mengenal kebenaran, mereka mau mengakui bahwa Engkau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, menerima Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa
khusus di mana pada bulan Agustus ini menjadi bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi perenungan kami di bulan misi ini tentang pelayanan pekerjaan Tuhan untuk mempercepat kedatangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong memberkati seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia untuk kami boleh menerapkan, mempraktikkan, menjalankan apa yang menjadi mandat firman Tuhan yang sudah kami renungkan dalam bulan misi ini, agar melalui Gereja Kemah Injil Indonesia Injil diberitakan, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang boleh percaya Engkau Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa mohon, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang mungkin karena kondisi dampak virus corona ini, ada yang mungkin kekurangan di tempat pelayanan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau mencukupkan semua kebutuhan mereka, agar mereka tidak terhalang dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk salah satu anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang ada di HIS, Ibu Agut Alang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau jamah ibu ini, Tuhan memberi kesembuhan buat dia. Kami berdoa untuk Wan Sining yang ada di Samarinda, di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Engkau juga menjamah dia dan memberi kesembuhan buat dia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami jemaat-Mu. Hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan syukur yang mendukung penginjilan, yang memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja, bahkan yang mengembalikan persepuluhan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi mereka. Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan, agar itu sungguh-sungguh berarti untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan seidangan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau siapkan hati jiwa roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kelembutan hati bagi kami untuk menyambut firman-Mu dan mau melakukannya dengan setia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi secara khusus, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Firman-Mu yang disampaikan membuat kami semakin hidup bagi Tuhan, hidup senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Sempurnakan doa kami melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan untuk doa syafaat yang telah ditanyakan di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Semuanya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Vikaris Martiana Seting STH. Namun sebelumnya, mari saya coba Tuhan kembali berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 124, Penawar di Gilead. Pujian ini menjadi keyakinan kita bahwa hanya satu Tuhan, satu-satunya tabib kita, penyembuh kita. Oh
Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan untuk mengurapi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berkuasa atas segenap kehidupan kami, bahkan seluruh ciptaan-Mu yang ada di dunia ini. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menganugerahkan kasih setia-Mu dengan memberikan kehidupan buat kami pada hari ini. Sehingga hari ini ya Tuhan, kembali kami datang duduk di hadirat Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, memohon berkat-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami di hadapan-Mu, kami juga akan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan memberkati kami, memberikan damai sukacita dalam hati kami, memberikan damai sejahtera di hati kami, untuk duduk dengan tenang, menikmati berkat Tuhan dalam penyembahan kami, bahkan pendengaran kami terhadap firman. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini sungguh akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi peringatan bagi kami untuk senantiasa setia dalam mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba yang akan memberitakannya Tuhan tentu terbatas dengan pengetahuan. Oleh sebab itu hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan, urapan Roh Kudus, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar pemberitaan yang dikehendaki Tuhan, kebenaran yang dikehendaki Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami. Bahkan Tuhan memberikan kami pikiran yang tenang, membuka hati kami, pikiran kami, untuk memahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jika ada gangguan pekerjaan iblis setan dalam hati dan pikiran kami, mungkin melalui masalah, mungkin melalui sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kami kalahkan semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menopang dan memberkati kami di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut menaikkan puji syukur terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hidup ini kepada kita dan kesempatan yang baik, yang luar biasa Dia karuniakan kepada kita pada hari ini, sehingga kita boleh datang ke hadirat Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa mendengar doa kita. Tuhan senantiasa memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kekhawatiran kita dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi masalah kita, Tuhan senantiasa menjawab semuanya. Saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan pada hari ini dalam penyembahan itu karena dia tahu dan dia telah merasakan bahwa Tuhan telah menolong dia dan Tuhan telah menjawab doanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang keempat di bulan Agustus ini, yang dikatakan oleh gereja Kemah Injil bahwa bulan Agustus adalah bulan misi bagi kita. Dan bukan hanya bulan Agustus saja yang seharusnya menjadi bulan misi bagi kita, tetapi hanya mengingatkan betapa luar biasanya
giat untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semoga bulan misi ini berarti bagi kita. Sudah 3 outline khotbah yang kita sudah dengar dari hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan tentang kebenaran ini. Sekiranya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja dalam hidup kita dan kita tidak menganggapnya itu hanya biasa. Sudah biasa kita mendengar tentang misi, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Yang manakah yang kita pilih? Yang kita anggap biasa tetapi tidak melakukannya. Kita anggap biasa tetapi kita senantiasa melakukannya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, patutlah firman Tuhan berkata, berbahagialah dia yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil bagi kita untuk direnungkan bersama-sama pada minggu ini, yaitu bertanggung jawab atas harta. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita semua telah memahami apa yang dinamakan harta. Dan kita sudah biasa mendengar apa yang dikatakan harta. Karena harta itu adalah uang. Uang yang biasa kita pegang setiap kita belanja. Dan saya pikir tidak ada orang yang tidak tahu yang namanya uang. Uang itu adalah termasuk harta. Harta adalah benda. Harta yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Harta adalah kekayaan kita atau kekayaan seseorang. Dan harta itu juga bisa kita lihat dan bisa kita tidak lihat dengan mata uang. Kalau harta itu adalah harta yang berwujud dan bukan nilai uang, seperti contohnya rumah. Rumah itu bukan uang, tetapi kita bisa memperhitungkan berapa nilai rumah itu, sehingga kita tahu bahwa harga rumah itu, nilai rumah itu, mata uangnya sekian. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa sih gunanya kita diajarkan? Apa gunanya kita untuk merenungkan tentang tanggung jawab atas harta yang dikaruniakan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Jadi secara khusus di dalam perikop yang akan saya bawa kita untuk belajar dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Apabila jemaat Tuhan telah menemukan ayat ini, saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita dan jemaat Tuhan memperhatikan perkataan-perkataan yang diucapkan di dalam firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang harta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5
Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan cukup panjang buat kita pada hari ini. Namun firman Tuhan inilah yang akan memberikan pengetahuan, pemahaman kepada kita tentang kehidupan dan kesempatan, bahkan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kita menjalani iman kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa tema yang harus kita renungkan dalam minggu yang keempat ini adalah bertanggung jawab atas harta. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu saja harta dan talenta memiliki arti yang berbeda. Karena harta adalah berupa uang, berupa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan yang disebut dengan talenta adalah pembawaan sejak lahir, yang disebut dengan bakat. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, walaupun artinya berbeda, tetapi semua adalah milik Tuhan. Uang adalah milik Tuhan, harta kekayaan adalah milik Tuhan, dan talenta adalah milik Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai semua ini kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, apakah keinginan Allah bagi orang yang dikaruniakan harta dan talenta ini? Tentu Tuhan menginginkan tanggung jawab kita untuk mengelola harta itu sesuai dengan talenta yang Dia berikan kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini yang tidak punya bakat. Karena bakat itu telah diciptakan dalam hidup manusia sejak manusia itu diciptakan. Itu sebabnya talenta itu ada sejak orang itu lahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan adanya harta dan talenta inilah Tuhan mau
seseorang untuk menjadi alat Tuhan, untuk melengkapi seorang anak Tuhan, seorang hamba, untuk melayani dengan baik. Kalau dia tidak punya talenta, tidak mungkin pelayanannya itu akan baik. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk mempergunakan talenta yang ada untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita melihat di ayat yang ke-14, itu menceritakan tentang kerajaan surga. Tentang kerajaan surga, tentang seseorang yang mau bepergian, tentang hamba-hamba yang dipanggil, dan tentang harta yang dipercayakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan surga ini? Kerajaan surga yang dibahas di dalam perikop ini adalah kerajaan surga yang menyangkut dengan konteks akhir zaman. Itulah sebabnya perumpamaan tentang talenta ini tidak beda dengan perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijaksana. Karena keduanya sama-sama memiliki pengertian tentang kesetiaan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14 ini, seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yaitu Tuhan sendiri, Yesus Kristus itu, Allah kita itu, dialah yang disebut sebagai seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yesus Kristus yang pergi ke surga itu, dialah yang disebut sebagai seorang yang mau berpergian. Jadi sebelum dia pergi, dia memanggil dulu hamba-hambanya. Dia memberitahukan pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan dengan harta yang akan dia percayakan untuk mereka kelola selama dia pergi. Oleh sebab itu, Tuhan ini memanggil hamba-hambanya. Lalu dia katakan dia akan mempercayakan hartanya kepada mereka untuk mereka kerjakan, supaya pada saat dia tidak ada, pekerjaan yang mau diselesaikan oleh Tuhan atau oleh tuannya tetap dikerjakan oleh hambanya, sehingga apa yang mau diselesaikan oleh anak tadi dapat diselesaikan dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam penyelesaian yang dia maksudkan. Tentulah maksud dari semuanya ini adalah pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil yang harus dikerjakan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hamba ini melambangkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mereka lah yang disebut hamba ini. Oleh sebab itu, setiap hamba ini dipercayakan harta surga, harta milik Tuhan itu diberikan kepada mereka, yaitu talenta yang sudah diberikan, dan kelengkapannya adalah harta itu. Mungkin kita bisa katakan harta ini adalah persamaannya dengan karunia. Walaupun mungkin penggunaannya itu tidak sama, tetapi kita bisa mengambil bahwa harta, kekayaan Allah ini, maksud Allah ini, keinginan Allah untuk menyelamatkan manusia ini dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan keinginan Allah itu, dia senantiasa melengkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sudah paham, dia sudah tahu kemampuan hamba-hambanya. Itu sebabnya kalau kita melihat, dia adalah Tuhan yang adil. Karena dia memberikan harta itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta hamba-hamba itu, agar mereka dapat mengembangkannya, mengelolakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat secara manusiawi, Tuhan itu tidak adil. Karena ada yang dia berikan 5, lalu 2 dan 1. Tetapi ketika kita merenungkan tentang Tuhan ini, dan ketika kita memahami bahwa kemampuan itu berbeda kemampuan seseorang untuk mengembangkannya. Jadi Tuhan ini membagi harta itu sesuai dengan talenta, kemampuan, bakat orang yang mengerjakannya. Jadi dia memberikan 5 itu kepada orang yang mampu mengerjakan 5. Dia memberikan 2 itu kepada orang yang mampu hanya mengerjakan 2. Dan 1 dia berikan kepada orang yang hanya mampu mengerjakan 1. Jadi dia percaya kalau dia memberikan 5, orang ini sanggup. Kalau dia memberikan 2, orang ini sanggup mengerjakan 2. Dan kalau dia memberikan 1, ini sanggup mengerjakan 1. Itu sebabnya saya katakan Tuhan ini Tuhan yang hebat, Tuhan yang adil. Dia memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Dia tidak memaksakan. Yang satu ini, kamu juga harus dapat 5. Kamu juga harus berusaha. Kamu juga harus begini-begini. Dia tidak mengatakan, dia hanya melihat kemampuanmu sebatas ini. Jadi dia memberikan. Cuma Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Harta ini bukan milik kita. Dan dia tidak memberikannya supaya ini milikmu. Dia tidak katakan, saya mempercayakan ini untuk menjadi milikmu. Tidak ada. Dia hanya berkata, mempercayakan. Karena harta itu akan kembali lagi kepada dia. Dia mau tahu berapa banyak bunganya, berapa hasil yang mereka telah dapat. Hanya itu. Jadi dia tidak memberikan harta ini supaya mereka memilikinya, tetapi dia hanya mempercayakan. Nih, seperti kita, mungkin ada orang yang punya uang banyak, memberikan modal kepada orang yang mau berusaha. Jadi dia berikan modal. Nih, saya berikan modal buat kamu. Silakan kamu mengelola uang ini, dan setelah kamu berhasil mengelolanya, kamu bisa kembalikan modal itu kembali kepada saya. Jadi begitulah harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena harta itu adalah milik Tuhan, talenta itu adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, orang yang banyak uang dan mencoba untuk membeli karunia Tuhan itu dengan harta, maka binasalah uang orang itu. Karena karunia itu, talenta itu tidak bisa dibeli oleh uang. Orang kaya tidak bisa membeli talenta. Orang kaya tidak bisa membeli karunia. Karena itu semua adalah milik Allah. Hanya Allah katakan, binasalah uang itu kalau kita mencoba membelinya dengan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa bahagianya hati 2 orang hamba yang pertama dan yang kedua. Karena mereka dipercayakan. 1 talenta itu kalau kita pelajari itu besar. Kalau sampai 5 itu sangat besar itu. Jadi dipercayakan kepada hamba yang pertama. Besar tanggung jawabnya. Tetapi dia senang. Dia dengan penuh sukacita menerimanya. Karena itu kepercayaan
yang setia. Bukan saja setia di saat tuannya berada bersama-sama dengan mereka, tetapi ketika tuannya pergi, mereka tetap setia. Karena mereka tahu modal yang diberikan, harta yang diberikan, yang dipercayakan untuk mereka kelola itu, pasti tuannya akan datang lagi memintanya kembali. Jadi mereka mengerjakannya dengan giat, sekalipun Tuhan tidak ada, dikerjakannya dengan setia, dengan giat, sampai mereka menghasilkan 2 kali lipat. Dan berbeda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga adalah hamba yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah hamba yang tidak baik. Pekerjaannya tidak beres. Pikirannya itu negatif dengan tuannya. Sehingga ketika tuannya membagikan harta itu, uang itu, modal itu buat mereka kelola, dia membuat apa dia punya? Dia pergi lalu mengumpulkan harta itu. Modal yang Tuhan berikan tadi, dia mengumpulkannya. Karena dia berpikir, tidak mungkin dia datang lagi. Jadi dia berpikir dengan dia mengumpulkan harta tuannya ini, bereslah urusan, tidak ada urusan lagi. Jadi dia mengerjakan yang lain, bukan mengerjakan harta yang dipercayakan Tuhan ini kepadanya. Dia mengumpulkannya, itu menandakan bahwa hati dunia. Dia hanya mau mengerjakan pekerjaan dunia ini, bukan yang diperintahkan oleh tuannya. Itu sebabnya ketika tuannya kembali, dia kaget melihat kedua hamba yang pertama dipuji-puji karena pekerjaan mereka baik. Mereka orang apa? Orang yang setia dan melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan tepat, tidak merugikan tuannya, tetapi mereka mengerjakannya sesuai dengan hati yang diinginkan oleh tuannya. Lalu dia juga datang membawa dia pulang. Dia juga tidak mencurinya, dia juga tidak memakai. Dia membawanya kembali seperti waktu tuannya memberikannya kepadanya. Dia tidak tahu kalau suatu saat tuannya itu akan kembali dan memperhitungkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Dan dia datang dengan mengatakan, "Ini Tuhan, harta yang Tuhan percayakan untuk saya tadi, saya kembalikan. Karena saya tahu Tuhan adalah orang yang kejam. Tuhan itu menabur di tempat yang tidak Tuhan tanam." Dia katakan demikian dengan Tuhan. Betapa negatifnya pikiran hamba yang ketiga. Dia tidak percaya kepada tuannya sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya. Dia tidak mengindahkan perintah tuannya. Dia tidak setia kepada tuannya. Malah dia menjelek-jelekkan dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada hamba yang ketiga ini, dia adalah hamba yang jahat ditambah dengan malas. Dia adalah hamba yang jahat dan hamba yang malas. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa pelajaran yang dapat kita lihat dari ketiga hamba ini atau dari perumpamaan tentang talenta ini? Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini diletakkan di atas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan talenta kepada kita. Dan tentu saja talenta yang Tuhan berikan kepada kita jumlahnya
berbeda. Karena Tuhan juga melihat bahwa kita mampu mengerjakan jumlah yang sekian. Dan Tuhan tetap mengharapkan bahwa suatu saat kita akan mengembalikan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk diperhitungkannya, untuk memberikan hasil kepada kita, memberikan upah kepada kita sesuai dengan yang Dia berikan kepada kita. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa setiap orang yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara yang lebih besar lagi. Itu sebabnya firman Tuhan menuntut kita, mau talenta kita itu seperti apa, dan jumlah yang harta yang Tuhan percayakan kepada kita jumlahnya berapa. Dia tidak menuntut apa-apa selain menuntut kita untuk mengerjakannya dengan setia. Karena apabila Dia menemukan pekerjaan kita itu baik, kita setia melakukannya, maka perkara yang lebih besar yang akan Dia percayakan kepada kita. Dan sebagai upah, sebagai pahala yang diperhitungkan Tuhan kepada kita adalah kita turut dalam menikmati kebahagiaan yang dimiliki oleh Tuhan. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta ini, yaitu ketakutan dan kemalasan bukan alasan untuk tidak bekerja, mencari aman, atau berdiam diri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan senantiasa mau supaya setiap orang yang percaya menghasilkan buah dari kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Hasilnya yang Tuhan mau, yang jelas Dia sudah memperlengkapi kita dengan kemampuan melalui proses pembelajaran yang kita dapati dari Tuhan. Kita butuh kemampuan, kita butuh karunia Tuhan. Untuk apa? Supaya pelayanan, pekerjaan kita sebagai seorang pelayan Tuhan berjalan dengan lebih baik. Karena ketika orang itu punya kemampuan, pasti pelayanannya, pekerjaannya akan lebih baik. Itu sebabnya sejak lahir sudah Tuhan mengaruniakan talenta buat kita, sehingga tatkala kita dapat mengembangkannya, dapat mempergunakannya dengan baik, maka setiap yang kita lakukan, mau pelayanan kita, mau pekerjaan kita, mau itu uang kita, mau itu harta kekayaan kita, kesempatan kita, kita pasti mampu mengelolanya dengan baik. Itu sebabnya Tuhan hanya mau hasil apa yang kita dapat dari kesempatan yang Tuhan berikan, hasil apa yang kita kerjakan dari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, hasil apa yang kita dapat dari kepercayaan mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin bagi mereka yang banyak uang, adakah mereka berkemurahan hati untuk membagi kepada orang lain sesuai dengan maunya Tuhan? Bukan uang yang Tuhan berikan banyak-banyak itu untuk kita simpan, untuk kita kubur. Untuk apa? Karena kita mau mencari harta dunia ini. Banyak orang yang punya uang banyak, dia menyimpannya di bank, sama saja dengan dia menyimpannya di dalam tanah. Karena rancangannya mau mendapat harta dunia ini, bukan untuk Tuhan. Itu sudah salah. Oleh sebab itu, karunia apa saja, kemampuan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, tentu Tuhan mau kita mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kitalah yang akan menyelesaikan keinginan Tuhan bagi dunia ini, yaitu menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada
Suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan mata hati kita. Seperti apa hati kita melayani Tuhan. Seperti apa ikhlasnya kita melayani Tuhan. Seperti apa hati kita ini dengan rela hati. Dan mau bekerja melalui proses-proses yang Tuhan berikan. Untuk apa? Menghasilkan buah. Menjadi berkat bagi orang lain. Itulah gunanya. Tuhan memberikan semua itu kepada kita. Supaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada yang pintar berbicara. Baiklah yang menasihati orang. Tidak semua nabi, tidak semua rasul, tidak semua hamba Tuhan yang punya karunia untuk berbicara. Banyak orang yang hamba Tuhan yang kurang lancar berbicara karena memang dia bukan bagiannya, talentanya bukan bagiannya. Itu bukan talenta yang diberikan dari sejak lahirnya, bukan. Ada hal yang lain yang Tuhan percayakan, cuma dia tidak menemukannya. Mungkin dia mengumpulkan yang Tuhan berikan, lalu dia mengembangkan yang lain, sehingga tidak ketemu. Dan apa yang dia kerjakan tidak menyenangkan hati Tuhan, karena selisih yang dia mau dengan yang Tuhan mau. Jadi kalau kita memang seorang yang pintar menyanyi, baiklah kita menyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan lagi menyanyi untuk dunia ini, sementara kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Hasil apa yang akan didapat dari orang kalau hal yang lain yang kita nyanyikan? Jadi semua yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada kita, semua kita kembangkan dengan kemampuan. Tidak mungkin tidak dalam firman Tuhan. Tidak mungkin tidak kita bisa mengembangkan talenta kita, karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Tinggal kita mengelolanya melalui proses pengetahuan yang kita dapat dari Tuhan untuk kita mengerjakan. Nah, bagi mereka yang mampu mengerjakan yang banyak dan menghargai semua yang dipercayakan, maka orang yang menganggap remeh karena talentanya cuma satu, saya tidak bisa bikin ini, saya tidak bisa mendoakan orang-orang tidak sembuh, orang yang tersuka setan tidak bisa keluar setan karena saya mendoakan, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa berbicara. Padahal ada Tuhan berikan satu untuk dia tidak mempergunakan. Dan firman Tuhan akan mengatakan kepada orang yang demikian, dia akan mengatakan dia orang jahat, hamba yang jahat. Firman Tuhan akan mengatakan dia adalah hamba pemalas, jahat dan pemalas, bagiannya adalah kebinasaan. Itu sebabnya ketika laporan dari hamba yang jahat ini sampai kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Perbuatanmu itu jahat, kamu pemalas. Ambil dia, masukkan dia di dalam api neraka. Di api neraka itu ada peletakan diri, siksaan yang luar biasa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan melemparkan kita ke dalam api neraka kalau kita orang yang setia? Selagi Tuhan itu belum datang ke dunia ini, apa yang menjadi harapan Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan? Setia melayani Tuhan, setia memberitakan firman Tuhan. Selagi dia belum datang, kita ingat dia pasti akan datang ke dunia ini, seperti dia juga lahir ke dunia ini. Kalau dia lahir ke dunia ini, pasti dia juga akan datang lagi yang kedua kali. Oleh sebab itu jangan kita lari. Oh, lama sudah Tuhan ini mau datang, dan juga datang-datang. Lewat lagi nenek moyang kita tidak lihat, dan juga Tuhan datang. Jangan sampai pada itu konsep itu tersimpan di dalam hati kita, karena Tuhan pasti akan datang. Jangan kita seperti gadis yang bodoh. Memang mereka sama-sama orang yang mengenal Tuhan, tetapi
bebas, tidak usah biar aja. Kita bisa juga beli nanti. Apa? Ketika Tuhan datang tidak ada waktu untuk membeli, karena Tuhan sudah datang. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selagi Tuhan belum datang, Tuhan mengharapkan pelayanan pekerjaan terus kita kerjakan dengan setia, Injil terus kita beritakan dengan setia, sehingga ketika Dia datang, pekerjaan yang Dia percayakan kepada kita ini sudah kita kerjakan dengan baik, selesai, sehingga kedatangannya itu akan cepat. Bagaimana Tuhan bisa cepat datang kalau pekerjaan yang diperintahkannya tidak kita lakukan? Kita melakukan yang lain, kita melakukan kehendak kita. Ya, bagaimana Tuhan mau cepat datang kalau kita tidak melakukan apa yang Dia mau? Oleh sebab itu, biarlah semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Apabila kita tahu inilah talenta saya, kita lakukan. Inilah kemampuan yang ada pada saya kerjakan ini. Mungkin kita punya kemampuan untuk memasak, ya baiklah kita memasak dengan baik. Mungkin kita punya karunia yang lain, kita kerjakan itu sebelum Tuhan datang, supaya waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, tidak kita sia-siakan seperti hamba yang baik ini tadi. Mereka tidak sia-siakan waktu ketika tuannya itu tidak berada. Berbeda dengan hamba yang dia sia-siakan kepercayaan, sia-siakan harta yang dipercayakan kepadanya, sehingga pada akhirnya dia menemui yang tidak baik. Nah, begitulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, bekerjalah bagi Tuhan. Jangan bekerja untuk diri sendiri, jangan mengumpulkan untuk diri sendiri, tetapi kumpulkanlah bagi Tuhan, karena semua itu akan diperhitungkan Tuhan bagi kita untuk membagi pahala yang kita sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami semua untuk senantiasa setia dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan